Kabar mengejutkan datang dari dunia bulu tangkis. Pasangan ganda campuran kebanggaan Indonesia, Dejan Ferdinansyah dan Siti Fadia, harus menerima kenyataan pahit yang tak diduga-duga. Dan ini bisa mengubah segalanya. Halo, pecinta bulu tangkis Indonesia. Kembali lagi di channel ini, tempatnya update terbaru dan terhangat seputar dunia bulu tangkis. Kali ini, ada kabar yang cukup mengejutkan tentang pasangan ganda campuran andalan kita, Dejan Ferdinansyah dan Siti Fadia Silva Ramadhanti. Simak terus video ini sampai akhir untuk mengetahui detail lengkapnya. Dejan Ferdinansyah dan Siti Fadia Silva Ramadhanti harus menghadapi kenyataan pahit. Mereka tak bisa ikut serta dalam dua turnamen besar di Eropa, yaitu Orleans Masters dan All England 2025. Penyebabnya, mereka belum cukup mengumpulkan poin untuk bisa masuk ke dalam daftar peserta utama. Ini tentu menjadi kabar yang mengejutkan bagi para pecinta bulu tangkis Indonesia. Tapi, ini bukan akhir segalanya. Dejan dan Fadia tetap akan melanjutkan perjuangan mereka. Hanya saja, ada konsekuensi dari kondisi ini. Mereka tidak akan bisa berlatih bersama untuk sementara waktu. Ini karena Fadia tetap bermain di Orleans Masters dan All England, tetapi dengan pasangan berbeda, yaitu Apriani Rahayu di nomor ganda putri. Sedangkan Dejan harus menjalani latihan secara individu dan berganti-ganti pasangan latihan. Untuk para penggemar yang sudah menantikan aksi mereka, jangan khawatir. Karena Dejan dan Fadia tetap akan beraksi di Swiss Open yang digelar dari tanggal 18 hingga 23 Maret. Di turnamen ini, mereka sudah masuk ke babak utama dan akan bertarung melawan pasangan-pasangan terbaik dunia. Menariknya, meski tak bisa berlatih bersama secara intens sebelum Swiss Open, Dejan mengaku tak terlalu khawatir. Ia merasa sudah semakin klop dengan Fadia. Bahkan, menurutnya, mereka hanya perlu memperbanyak komunikasi di lapangan untuk meningkatkan performa. Ini menunjukkan betapa solidnya pasangan ini meskipun harus menghadapi berbagai tantangan. Salah satu evaluasi penting yang mereka lakukan adalah setelah kekalahan mereka dari pasangan Malaysia di Indonesia Masters. Dejan mengungkapkan bahwa dari kekalahan itu, mereka justru semakin memahami kelemahan dan kelebihan masing-masing. Mereka mulai sering berdiskusi tentang strategi, pola permainan, dan bagaimana menghadapi lawan-lawan tangguh di turnamen besar. Waktu di Indonesia Masters lalu, yang kita kalah sama Malaysia, itu jadi modal evaluasi banget. Karena dari sana kami banyak ngobrol, ungkap Dejan. Dari obrolan tersebut, mereka akhirnya menyadari bahwa ada hal-hal yang perlu diperbaiki dan ditingkatkan. Ini menjadi modal penting untuk menghadapi Swiss Open nanti. Latihan terpisah ini memang menjadi tantangan tersendiri, terutama bagi Dejan yang harus berlatih tanpa pasangan tetap. Namun, ia tetap optimis dan menganggapnya sebagai bagian dari perjalanan menuju kesuksesan. Ia menekankan bahwa komunikasi adalah kunci utama agar saat bertanding nanti, mereka bisa tetap kompak dan menunjukkan performa terbaik. Dejan juga menambahkan bahwa saat ini mereka sudah mulai memahami satu sama lain dengan lebih baik. Mereka tahu bagaimana pola permainan masing-masing, dan apa yang harus dilakukan saat menghadapi tekanan di lapangan. Ini adalah perkembangan yang sangat positif bagi pasangan ini. Sementara itu, bagi Fadia, bermain di dua nomor sekaligus tentu bukan hal yang mudah. Namun, ia sudah terbiasa dengan tantangan ini. Bermain bersama Apriani di ganda putri, dan dengan Dejan di ganda campuran tentu membutuhkan adaptasi yang ekstra. Tetapi, dengan pengalaman dan kemampuannya, Fadia diyakini bisa menjalani kedua peran ini dengan baik. Bagi para penggemar bulu tangkis Indonesia, kondisi ini mungkin terasa mengecewakan. Tidak bisa melihat Dejan dan Fadia tampil di Orleans Masters dan All England tentu menjadi kehilangan besar. Namun, di sisi lain, ini juga bisa menjadi kesempatan bagi mereka untuk lebih matang dalam persiapan menuju Swiss Open dan turnamen-turnamen berikutnya. Jika melihat dari rekam jejak mereka, Dejan dan Fadia adalah pasangan yang terus berkembang. Mereka telah menunjukkan peningkatan yang signifikan dari waktu ke waktu. Meski perjalanan mereka tidak selalu mulus, semangat dan kerja keras mereka patut diacungi jempol. Selain itu, ini juga menjadi pelajaran bagi mereka dan atlet-atlet lain, bahwa penting untuk mengumpulkan poin sebanyak mungkin, agar bisa masuk ke turnamen besar tanpa harus berada di posisi cadangan. Hal ini tentu akan menjadi fokus utama bagi mereka ke depannya. Ke depan, Dejan dan Fadia tentu akan berusaha lebih keras lagi dalam setiap turnamen yang mereka ikuti. Mereka perlu mencari peluang untuk menambah poin dan memperbaiki peringkat mereka, agar bisa mendapatkan akses langsung ke turnamen-turnamen elit. Persaingan di dunia bulu tangkis semakin ketat,
sehingga strategi dan konsistensi dalam bermain menjadi kunci utama untuk terus bertahan di level atas. Di sisi lain, para pecinta bulu tangkis tentu berharap bahwa latihan terpisah ini tidak akan berdampak negatif pada performa mereka di Swiss Open. Justru, ini bisa menjadi ujian yang akan membuat mereka semakin solid dan lebih percaya diri dalam menghadapi lawan-lawan kuat di turnamen mendatang. Jadi, bagi para pecinta bulu tangkis Indonesia, mari kita tetap dukung Dejan dan Fadia. Perjalanan mereka masih panjang, dan Swiss Open akan menjadi ajang pembuktian selanjutnya. Kita tunggu kejutan-kejutan dari mereka di lapangan. Tetap semangat, terus berjuang, dan tunjukkan bahwa bulu tangkis Indonesia selalu punya daya saing di kancah dunia. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan update terbaru seputar bulu tangkis Indonesia. Sampai jumpa di video berikutnya. Setelah 6 bulan menghilang dari lapangan, Apriani Rahayu siap kembali menggebrak dunia bulu tangkis di Orleans Masters 2025. Akankah dia langsung jadi ratu lagi atau justru tersandung di langkah pertama? Dunia bulu tangkis Indonesia kehilangan salah satu bintang terbaiknya. Namun, kini saatnya menyambut kembalinya sosok yang telah lama dinantikan. Apriani Rahayu akhirnya kembali ke arena pertandingan setelah absen panjang. Dan tidak main-main, turnamen yang akan menjadi panggung pertamanya adalah Orleans Masters 2025 di Prancis, yang akan digelar mulai tanggal 4 hingga 9 Maret. Bukan hanya itu, Apriani bersama pasangannya, Siti Fadia Silva Ramadhanti, juga akan melanjutkan petualangan mereka ke All England 2025 pada 11 hingga 16 Maret, serta Swiss Open 2025 pada 18 hingga 23 Maret. 3 turnamen ini menjadi bagian dari tur Eropa yang sangat penting bagi mereka, terutama untuk mengawali musim kompetisi tahun ini dengan penuh semangat. Asisten pelatih utama ganda putri pelatnas Indonesia, Nitya K. Maheswari, mengonfirmasi bahwa persiapan Apriani berjalan cukup baik. Untuk Apri, sampai minggu ini persiapannya sudah cukup matang. Sekarang tinggal bagaimana dia bisa memulai di Orleans dan menunjukkan performa terbaiknya. Ujar Nitya, keputusan untuk menurunkan Apriani dalam tur Eropa kali ini bukanlah sesuatu yang diambil secara sembarangan. Setelah diskusi panjang dengan tim pelatih, komitmen besar Apriani untuk kembali ke arena menjadi salah satu faktor utama. Kami sudah berbicara dengan Apri, dan dia menunjukkan komitmen luar biasa. Dengan semua persiapan yang sudah dijalani, dia siap untuk bertanding lagi, tambah Nitya. Kita semua tahu bahwa pasangan Apriani dan Fadia adalah kombinasi yang luar biasa di sektor ganda putri. Namun, ada kemungkinan bahwa Fadia juga akan dipasangkan dengan Lani Tria Mayasari. Mengingat hasil positif yang telah dicapai oleh Lani dan Fadia di beberapa turnamen terakhir, peluang eksplorasi pasangan lain tetap terbuka. Meskipun begitu, untuk saat ini, Apriani dan Fadia tetap menjadi prioritas utama tim pelatih. Saat ini, Fadia masih menjadi pasangan yang paling cocok untuk Apri. Tetapi di masa depan, opsi lain mungkin saja akan dicoba, ungkap Nitya. Bagi Apriani sendiri, momen kembalinya ke arena pertandingan ini adalah sesuatu yang sangat emosional. Cedera betis yang dialaminya membuatnya harus absen cukup lama, dan kini dia merasa harus membangun kembali atmosfer bertandingnya dari awal. Saya sudah hampir 6 bulan tidak bertanding. Sekarang saya harus menciptakan kembali suasana pertandingan itu, karena sudah terlalu lama saya tidak berlaga, kata Apriani. Namun, bukan Apriani Rahayu namanya jika tidak memiliki tekad yang kuat. Ia sadar bahwa ini bukan perjalanan yang mudah. Bagaimanapun, saya harus memulai lagi dari nol, tuturnya. Sebuah pernyataan yang menunjukkan betapa besarnya tekad dan semangatnya untuk kembali ke performa terbaik. Kembalinya Apriani tentu membawa harapan besar bagi tim bulu tangkis Indonesia. Di saat sektor ganda putri membutuhkan sosok yang bisa menjadi ujung tombak, Apriani dan Fadia diharapkan mampu kembali menjadi pasangan yang ditakuti di kancah dunia. Dengan semangat dan kerja keras, mereka siap menghadapi tantangan baru. Turnamen Orleans Masters 2025 akan menjadi ajang pembuktian pertama bagi Apriani setelah absen lama. Apakah dia mampu langsung tancap gas dan meraih hasil maksimal? Ataukah butuh waktu baginya untuk kembali menemukan ritme terbaiknya? Semua mata kini tertuju pada kembalinya sang juara. Tidak bisa dipungkiri, absennya Apriani dalam 6 bulan terakhir membuat persaingan di ganda putri mengalami banyak dinamika. Sementara itu, pasangan lain terus berkembang dan meningkatkan performa mereka. Kini, Apriani dan Fadia harus bekerja keras untuk kembali merebut posisi mereka di jajaran teratas dunia. Apriani adalah tipe pemain yang selalu tampil penuh semangat di setiap pertandingan. Karakter pantang menyerahnya selalu menjadi inspirasi bagi banyak atlet muda di Indonesia. Dan sekarang,
Dengan tekad baru dan semangat yang menyala-nyala, dia siap kembali ke lapangan dan menunjukkan bahwa dirinya masih menjadi salah satu yang terbaik. Selain Orleans Masters, turnamen All England dan Swiss Open juga akan menjadi ujian penting bagi Apriani dan Fadia. All England adalah salah satu turnamen tertua dan paling prestisius di dunia, dan tentu saja, mereka ingin tampil maksimal di sana. Begitu pula di Swiss Open, di mana mereka harus membuktikan bahwa mereka adalah pasangan yang bisa bersaing dengan siapapun di dunia. Persaingan di ganda putri semakin ketat. Banyak pasangan baru bermunculan, dan kekuatan mereka tidak bisa dianggap remeh. Namun, dengan pengalaman, mental juara, serta semangat pantang menyerah, Apriani dan Fadia siap menantang siapapun yang menghadang di jalur mereka. Jadi, bagi para pecinta bulu tangkis, bersiaplah untuk menyaksikan aksi kembalinya Apriani Rahayu di Orleans Masters 2025. Akankah ia kembali dengan kemenangan yang gemilang? Ataukah ia harus berjuang lebih keras untuk menemukan kembali performa terbaiknya? Yang jelas, ini akan menjadi salah satu momen paling menarik dalam dunia bulu tangkis tahun ini. Satu hal yang pasti, perjuangan Apriani Rahayu belum selesai. Justru, ini adalah babak baru dalam perjalanannya di dunia bulu tangkis. Mari kita dukung dan saksikan bagaimana ia berjuang kembali ke puncak. Jangan lupa untuk terus mengikuti perjalanan Apriani dan Fadia di Tour Eropa ini. Siapkan diri untuk menyaksikan pertandingan penuh aksi dan kejutan. Jika kamu ingin terus mendapatkan update terbaru seputar dunia bulu tangkis, pastikan untuk subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, dan jangan lupa untuk tinggalkan komentar dukungan kalian untuk Apriani Rahayu dan Siti Fadia. Sampai jumpa di video selanjutnya.